Sorotan berikutnya, Saudara, hari ini Komnas HAM kembali memanggil penyidik Bareskrim Polri terkait penembakan anggota FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Tim Komnas HAM meminta keterangan dari pihak Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Soal materi pemeriksaan, Komnas HAM menyebutkan bahwa pihaknya ingin memperjelas keterangan yang sempat diberikan oleh Polri sebelumnya. Peristiwa yang ada menjadi lebih terang. Kami harap ini adalah permintaan keterangan terakhir dari kepolisian. Karena sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan selama ini, paling lambat 2 minggu ini kami akan menyelesaikan laporannya. Terus menyimpulkan peristiwa yang terjadi seperti apa dan kemudian menyampaikan rekomendasi baik itu kepada Presiden, kepada kepolisian maupun juga pihak lain. Kesimpulan dari Komnas HAM, terus kemudian rekomendasi dari Komnas HAM bisa dipatuhi. Sementara itu, Mabes Polri membenarkan adanya pertemuan penyidik dengan Komnas HAM. Polri menegaskan jika penyidik terus bekerja dengan memeriksa saksi dari pihak eksternal hingga internal Polri. Informasi terkini dari pemeriksaan polisi oleh Komnas HAM akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Alvania Rizky. Selamat petang, Alva. Selain memeriksa penyidik Polri, Komnas HAM juga menggelar rekonstruksi tewasnya 6 anggota FPI. Bagaimana, Alva, jalannya rekonstruksi tadi? Selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Ya, benar sekali bahwa rekonstruksi ini diadakan bersamaan dengan pemanggilan atau pemeriksaan keterangan dari pihak kepolisian. Dalam hal ini adalah pihak Polda Metro Jaya dan juga Bareskrim Polri. Tadi rekonstruksi dilakukan sejak sekitar pukul 2 begitu dan baru usai pada 30 menit lalu. Proses rekonstruksi ini memang cukup panjang, memakan waktu 1,5 jam. Dan menurut keterangan dari Komisioner Komnas HAM yaitu BK Ulung Hapsara dinyatakan bahwa rekonstruksi ini merupakan pendetailan kembali dari peristiwa yang terjadi antara kepolisian dan FPI pada 7 Desember lalu di kilometer 50 tol Japek, di mana rekonstruksi ini dilakukan sama persis, hanya lokasinya saja yang berbeda dengan rekonstruksi yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu terdiri dari 4 TKP, TKP 1 hingga TKP 4, yang isinya merupakan jalur peristiwa yang terjadi mulai itu dari di salah satu kawasan di Bekasi, yaitu di salah satu kawasan hotel di Bekasi, sampai ke membawa 6 jenazah FPI ke Rumah Sakit Polri yang berada di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Menurut Komnas HAM sendiri, selain rekonstruksi tadi, juga disebutkan ada proses meminta keterangan pendalaman terhadap pihak kepolisian. Ini terkait dengan materi voice note yang diduga merupakan suara dari para anggota FPI dan juga mendetailkan begitu seperti apa sebenarnya timeline dari peristiwa bentrok FPI dengan polisi yang terjadi 7 Desember 2020 lalu. Pihak Komnas HAM sendiri juga menyebutkan bahwa belum ada tersangka karena dalam hal ini sampai hari ini pihak Komnas HAM masih mengumpulkan fakta dan untuk menganalisis hasil dari rekonstruksi yang sudah dilakukan. Tetapi dari keterangan Komnas HAM bahwa walaupun proses rekonstruksi tadi serupa dengan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tetapi ini cukup mendetailkan dan membantu analisis yang dilakukan oleh Komnas HAM. Dan Komnas HAM sendiri menjanjikan bahwa hasil atau kesimpulan dari hasil analisis tersebut akan diumumkan kepada publik atau dipublikasikan paling tidak pekan kedua bulan Januari 2021. Bersamaan pula dengan kesimpulan tersebut juga diumumkan hasil dari uji balistik terhadap 7 selongsong peluru yang sudah berhasil juga diperiksa oleh pihak Komnas HAM. Saat ini juga materi yang penting juga oleh pihak Komnas HAM sendiri setengah disusun adalah timeline yang peristiwa tersebut, di mana timeline tersebut disusun dari peristiwa TKP 1 sampai TKP 4 hingga ke RS Polri untuk kemudian menjadi benchmark atau landasan untuk membandingkan hasil laporan dari versi Komnas HAM dan juga versi dari kepolisian, sehingga akan ditemukan seperti apa benang merah dari peristiwa yang terjadi dan menyebabkan 6 anggota FPI tewas pada 7 Desember 2020 lalu.
Ibrahim. Ya, Alfa, kami ingin memastikan, jadi Komnas HAM ke depan tidak akan kembali memanggil dari polisi. Ini artinya juga investigasi sudah hampir rampung ya, Alfa? Betul sekali Ibrahim dan juga saudara, tadi dikonfirmasi juga oleh BK bahwa ini diharapkan menjadi pemanggilan terakhir terhadap pihak kepolisian, karena tadi juga keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian dan juga sampai ke olah TKP ini sudah cukup menjadi titik terang atau materi pendukung yang kuat bagi pihak Komnas HAM untuk kemudian menarik kesimpulan dari kasus 7 Desember 2020 lalu. Dan juga tadi dari pihak kepolisian sendiri dihadiri langsung oleh Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus ini menyatakan bahwa mereka kooperatif terhadap fakta-fakta yang diberikan dan akan memastikan bahwa fakta-fakta yang diberikan kepada pihak Komnas HAM ini tidak berbeda dengan apa yang mereka laporkan kepada publik. Dan ini juga yang diamini oleh pihak Komnas HAM bahwa keterangan-keterangan yang sudah diberikan dari pemanggilan sebelumnya dan juga hari ini menjadi titik terang dan menjadi materi baru untuk kemudian mempublikasikan hasil kesimpulan tersebut. Tetapi pihak Komnas HAM memang belum memberikan kisi-kisi begitu seperti apa kesimpulan sebenarnya, apakah memang sudah ada tersangka atau justru memang sesuai dengan kesimpulan dari pihak kepolisian yang dilaporkan beberapa waktu lalu. Ibrahim. Baik, tentu kita akan tunggu nanti bagaimana hasil kesimpulan investigasi dari Komnas HAM, termasuk juga bagaimana ke depan rekomendasi yang akan disampaikan oleh Komnas HAM. Terima kasih, Alfania Rizky melaporkan dari kantor Komnas HAM di Jakarta.